Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya Niti Purbanita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai nama-nama akun, materi mengenai akun. Di mana materi ini dipelajari di kelas 10 untuk dasar program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama mengenai pengertian akunnya dulu, lalu fungsi dari akunnya tersebut, dan yang terakhir jenis-jenis akunnya tersebut. Masuk ke mana itu akunnya ya. Oke, baik, kita mulai saja. Mulai dari pengertian akun. Ya, apa itu akun? Akun itu adalah tempat untuk mencatat transaksi keuangan yang sejenis yang dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Gitu ya. Ya, akun ini juga berfungsi untuk apa? Yang pertama, untuk tempat pencatatan unsur harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua, untuk menunjukkan adanya perubahan apabila ada yang bertambah atau berkurang dari akun-akun yang kelima tadi. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban itu bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Ya. Dan bertambah atau berkurangnya akun tersebut, jumlah akun tersebut, saldo akun tersebut, maka itu akan menjadi dasar penyusunan dari laporan keuangan. Oke, kita masuk nih jenis-jenis akun ya. Jenis-jenis akun itu ada berapa? Ada dua. Ya. Yang pertama, akun real dan akun nominal. Akun real itu akun yang hanya terdapat di neraca saja. Apa saja? Yaitu harta, utang, dan modal. Ya. Harta nama lainnya dari aset, utang, kewajiban, atau liability, dan modal, ekuitas. Ya. Yang kedua itu akun nominal, atau akun yang terdapat di laba rugi saja. Akun yaitu akun pendapatan dan akun beban. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah akun real dari harta. Ya, harta itu apa sih? Harta itu segala sesuatu yang kita miliki. Ya, atau itu kemudian harta atau aktiva tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama harta lancar, yang kedua harta tetap. Perbedaan dari harta lancar dengan harta tetap yaitu kalau harta lancar cepat habis. Artinya apabila dipergunakan maka habisnya itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan harta tetap itu habisnya lebih dari 1 tahun. Umurnya lebih dari 1 tahun dan eh, karakter dari harta tetap itu pasti ada penyusutan atau berkurangnya nilai ekonomi setiap periodenya. Itu ya. Apa saja yang termasuk harta lancar? Yang termasuk harta lancar itu adalah kas, deposito bank, surat berharga, piutang usaha, piutang pendapatan, persekot, dan perlengkapan. Sudah termasuk harta lancar. Sedangkan yang termasuk harta tetap ini kemudian kita bagi lagi menjadi dua, yaitu harta tetap berwujud dan harta tetap tidak berwujud. Maksudnya dari harta tetap berwujud itu adalah harta yang dicek, yang dapat kita pegang, yang nyata, eh, yang nyata terlihat kendaraan, contohnya ya, bisa kita pegang, bisa terlihat, bisa dipegang juga. Peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Ya. Nah, dari harta tetap berwujud ini, semuanya pasti akan nilainya berkurang setiap periodenya. Kecuali satu, yaitu tanah. Ya, karena kalau harga tanah itu tidak akan berkurang setiap tahunnya, tapi justru akan semakin tinggi. Gitu. Oke. Lalu yang kedua nih, ada harta tetap tidak berwujud. Contohnya apa? Goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek, hak sewa, atau franchise. Ini adalah harta tetap tidak berwujud. Sama seperti harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud juga memiliki umur ekonomis yang berkurang setiap periodenya. Lalu,
kita berbicara lagi tentang jenis akun real yang kedua. Itu adalah utang atau kewajiban atau liabilities. Sama seperti harta, utang juga ada dua macam, yaitu utang lancar atau utang jangka pendek, serta utang jangka panjang. Perbedaannya sama seperti harta. Kalau utang jangka pendek atau utang lancar, waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang, lebih dari 1 tahun waktu pelunasannya. Contoh dari utang jangka pendek itu utang usaha, ya. Kalau utang usaha, utang pendapatan. Kalau utang jangka panjang, hipotek, utang bank, utang obligasi, dan kredit investasi. Itu adalah contoh-contoh utang jangka panjang. Jadi perbedaan dari utang jangka pendek dengan utang jangka panjang yaitu dari waktu pelunasannya saja. Kalau utang jangka pendek berarti kurang dari 1 tahun waktu pelunasannya. Kalau utang jangka panjang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Gitu. Ya. Lalu akun real yang ketiga itu apa? Akun modal. Modal itu selisih dari harta dan utang, ya, yang menjadi hak milik kita. Kalau harta itu utang ditambah modal, kalau modal berarti kebalikannya. Harta dikurangi utang, itu modal kita. Ya, semakin besar utang, berarti modalnya akan semakin kecil. Gitu. Kalau semakin, kalau harta kan penjumlahan dari utang dan modal. Kalau modal, berarti harta dikurangi utang. Begitu. Oke. Yang kedua, jenis akun yang kedua itu adalah akun nominal. Akun nominal ini ada hanya dua nama akun, yaitu pendapatan dan beban. Bedanya apa sih pendapatan dan beban? Apa itu pendapatan? Apa itu beban? Pendapatan itu adalah semua yang diperoleh dalam rangka kegiatan perusahaan. Contohnya, apabila sebuah perusahaan konveksi, ya, pendapatannya dari mana? Dari hasil jahit dan hasil usaha lainnya. Kenapa ada hasil usaha lainnya? Karena pendapatan itu kemudian kita bisa bagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Perbedaannya, kalau pendapatan usaha, pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama perusahaan tersebut. Kalau pendapatan di luar usaha pokok, sifatnya tidak tetap. Contohnya tadi perusahaan konveksi. Pendapatan usahanya dari mana? Dari jahit, ya, jasa menjahit. Kalau pendapatan di luar usahanya, contohnya apa? Contohnya kalau perusahaan konveksi itu kan punya mesin jahit. Nah, kalau misalnya mesin jahitnya dijual, berarti kan itu adalah pendapatan. Tapi disebut dengan pendapatan di luar usaha. Satu lagi, nama akun yang terakhir yang merupakan akun nominal itu adalah akun beban. Dan beban itu sendiri ada dua, yaitu beban usaha sama beban di luar usaha. Perbedaannya, kalau beban usaha berarti kewajiban yang harus kita bayar karena usaha perusahaan. Ya, karena usaha perusahaan. Contohnya apa? Beban gaji karyawan, beban air, listrik, dan telepon, dan sewa, dan asuransi, dan beban iklan. Kalau beban di luar usaha, contohnya beban bunga bank. Kalau misalnya kita punya utang ke bank, itu beban beban di luar usaha, beban yang harus dibayar karena bukan dari usaha perusahaan, tetapi karena terkait dengan pihak ketiga biasanya. Itu ya, contohnya beban bunga ataupun beban administrasi bank. Oke, nah itulah sekian pembahasan kita hari ini. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan kali ini, yang pertama kita mempelajari mengenai akun. Akun itu adalah nama dari transaksi. Jadi setiap transaksi akan mempengaruhi dari akun-akun tersebut. Kenapa? Karena akun tersebut bisa bertambah ataupun berkurang. Di mana akun tersebut berfungsinya, fungsi dari akun tersebut adalah salah satunya untuk menjadi dasar penyusunan pelaporan keuangan. Dan akun tersebut ada dua jenis. Yang pertama, akun real dan akun nominal. Akun real ada tiga macam, yaitu harta, utang, dan modal.
Sedangkan akun nominal terdiri dari dua, pendapatan dan beban. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.